Assalamualaikum teman-teman. Hai, saya Salsabila Rizky Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai fabel. Yuk, simak video ini. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sih fabel itu? Jadi, fabel adalah cerita pendek berupa dongeng dengan tokoh binatang. Dalam fabel, setiap tokoh binatang memiliki perilaku seperti manusia. Fabel termasuk cerita fiksi atau tidak nyata. Selanjutnya yaitu karakteristik fabel. Yang pertama, tokoh-tokohnya berupa binatang yang wataknya seperti manusia. Yang kedua, alur ceritanya singkat dan sederhana. Karakter tokoh ada yang baik dan ada yang buruk. Yang keempat, tema dan pesan moral fabel terkadang dituliskan dalam cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu jenis fabel. Fabel terbagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik merupakan karya fiksi fantasi yang sudah ada sejak zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan awal mulanya. Misalnya cerita kancil dan buaya, ada cerita gagak dan elang, kerbau dan burung, semut dan belalang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fabel modern. Fabel modern adalah cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Misalnya Animal Farm milik George Orwell, anak buaya yang mencuri hati monyet, dan keledai yang dungu. Yang ketiga ada struktur fabel. Fabel memiliki struktur yaitu yang pertama orientasi atau bagian permulaan pada sebuah cerita fabel. Biasanya dalam orientasi ini dijelaskan latar, watak, dan tokoh-tokoh. Yang kedua ada komplikasi atau klimaks pada sebuah cerita yang berisikan puncak masalah. Yang ketiga ada resolusi atau bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan masalah atau solusi. Dan yang terakhir ada koda atau bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan amanat atau pesan di dalam cerita. Selanjutnya ada unsur intrinsik fabel. Yang pertama ada tokoh atau pemeran dalam cerita fabel. Yang kedua ada watak atau sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Yang ketiga ada latar. Nah, latar ini terbagi menjadi tiga. Ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Selanjutnya yaitu alur. Alur ini terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada tema. Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral yang terkandung dalam fabel. Selanjutnya kakak ada cerita nih tentang fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Yuk kita baca bersama.
cerita tadi, pesan apa sih yang bisa diambil? Nah, betul sekali. Jadi, kita tidak boleh angkuh dan merasa kita lebih baik dari semua orang. Sebab semua orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.